Makanya program debat capres-cawapres ini lucu. Giliran saling serang, saling serbu, ujungnya saling lapor ke Bawaslu. Giliran saling sindir, beres debat pada saling nyinyir. Giliran saling setuju, dibilangnya katanya acaranya nggak seru. Terus ini maunya apa? Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, tujuan diadainya program debat capres-cawapres itu adalah supaya bisa ngejelasin visi, misi, dan program para paslon ke pemilih. Akhirnya bisa meyakinkan pemilih buat milih paslon yang mana yang mau mereka coblos. Itu maksudnya. Yakin yang terjadi kayak gitu? Nggak tahu ya, tapi perasaan setiap saya selesai nonton debat capres-cawapres, saya tetap nggak paham tuh secara jelas apa visi misi program masing-masing paslon. Ada beberapa yang saya tahu, tapi kalau paham secara keseluruhan kayaknya enggak deh. Buat saya justru kalau mau mahamin visi misi program paslon itu lebih mudah untuk cari di Google, lebih jelas definisinya. Malah justru yang bisa saya panen setelah program debat capres-cawapres itu selesai, itu adalah drama, gimmick, selepetan-selepetan yang justru jauh dari tujuan pemaparan misi dan program masing-masing paslon. Jadi kemarin saya bikin eksperimen kecil. Saya buka YouTube dengan akun guest supaya nggak ada efek personalisasi konten atau konten yang memang disesuaikan sesuai dengan apa yang sering saya browsing, jadi netral. Lalu saya ketikin debat capres. Dari hasil yang keluar itu, justru yang banyak saya temuin adalah gimmicknya, dramanya, dan selepetan-selepetannya. Kalau soal visi, misi, dan program, hasil yang tampil malah lebih sedikit. Jadi eksperimen kecil saya itu nunjukin buat saya seenggaknya kalau pasca debat itu justru yang muncul itu bukannya ide atau program, tapi lebih ke panasnya drama yang terjadi pada saat acara debat capres-cawapres itu. Atau coba rekan-rekan lihat sendiri deh di kolom-kolom video YouTube atau di forum-forum diskusi tentang konten debat capres-cawapres. Lihat komentar-komentar netizen di situ. Oke, nggak semua, tapi seringkali sebagian besar konten-kontennya cenderung toksik. Coba lihat ini. Tahun 2018, ada seorang pria di Sampang, Madura itu yang ditembak sama temennya sendiri hanya karena beda pilihan politik. Saya ngutip ini dari bisnis.com. Kecatat di tahun 2019, sebanyak kurang lebih 1.200 pasangan suami istri itu resmi cerai hanya karena beda pandangan politik. Dua kejadian di atas itu jadi bukti yang jelas buat saya kalau suasana realita di masa pemilu itu nggak bisa dipungkirin panas banget. Nah sekarang teman-teman lihat ini. Menurut KBBI, debat itu intinya adalah mempertahankan argumen. Jadi secara filosofis, debat itu nggak peduli program mana yang kelihatannya bagus. Yang penting adalah gimana caranya program saya terlihat bagus. Itu inti dari sebuah debat. Jadi logikanya, kalau visi misi itu diperdebatkan, kita nggak bakal bisa lihat program paslon mana yang paling baik. Tapi yang bisa kita lihat adalah paslon mana yang paling baik buat ngejual programnya. Terus hasilnya apa? Ya drama, konflik, panas. Lah, udah di masa pemilu itu panas, kok malah mau bikin program yang nambah panas? Jadi secara aksiologi, kalau gitu sampai di sini, pertanyaannya adalah, apa fungsi debat buat maparin visi misi program dari paslon itu masih berlaku? Seenggaknya 4 hal ini bisa jadi justifikasi kalau sampai di sini kita berpendapat bahwa tujuan dari debat capres-cawapres itu belum tercapai. Malah justru secara filosofi itu buruk buat kita. Yang pertama adalah debat itu adalah the battle of ego. Indonesia itu negara demokrasi. Ingat, prinsip demokrasi itu nggak milih yang terbaik, tapi milih yang terbanyak. Artinya, di dalam pemilu calon itu bisa dipilih bukan karena pendidikannya baik atau prestasinya baik, tapi karena banyak yang suka, apapun alasannya. Intinya banyak yang suka sama dengan banyak yang milih. Banyak yang milih sama dengan banyak suara. Nah yang digarisbawahin di sini adalah seandainya pemilu itu dilaksanain jujur, paslon itu bisa banyak suaranya kalau banyak yang suka. Nah kata suka itu punya hubungan yang dekat sama kata branding. Makanya itulah pentingnya branding atau personal branding atau kampanye di masa pemilu buat para paslon. Supaya banyak yang suka, biar banyak suara. Jadi debat yang intinya adalah argumen saya yang paling benar itu jadi ladang subur buat personal branding para paslon. Itulah kenapa program debat capres-cawapres yang tujuannya itu buat maparin visi dan misi ke para pemilih otomatis bertransformasi jadi personal branding. Saya jadi ingat salah satu artikel yang judulnya The Brand Called You yang ditulis sama Tom Peters tahun 1997 di majalah Fast Company. Di artikel itu dijelasin kalau personal branding itu adalah proses membawa skill, kepribadian,
karakteristik unik seseorang yang kemudian dibungkus jadi sebuah identitas yang punya kekuatan lebih dibandingkan dengan kompetitor lain. Kekuatan yang dimaksud itu luas, bisa gimmick, pencitraan, drama, dan lain-lain. Jadi secara relasional, debat capres-cawapres itu memang marketing dan kampanye buat para paslon. Kalau cara berpikir kita dikembangin lagi sampai di sini, kita bisa simpulin kalau fungsi program debat yang dibilang KPU itu buat ngejelasin visi misi program para paslon, realisasinya nggak begitu. Malah justru jadi arena pertarungan ego dan personal branding. Karena secara filosofi, yang terjadi di acara debat itu adalah mempertahankan argumen saya, bukan menyaring manfaat dari kumpulan argumen-argumen. Jadi debat itu nggak menghasilkan siapa yang programnya paling bagus, tapi siapa yang ngomongnya paling bagus. Saya nggak ada problem sama program debatnya. Poin saya adalah program debat capres-cawapres itu nggak punya korelasi antara tujuan awalnya buat pemaparan visi misi dan program sama hakikat dari program debat itu sendiri, yang intinya adalah argumen saya yang paling bagus dan paling benar. Yang kedua adalah waktu terbatas. Oke lah, kita ngerti kalau soal waktu. Setiap acara itu pasti udah diatur tuh segmentasi waktunya. Enggak, problemnya bukan soal waktu. Tapi ini problemnya adalah soal konsep pemaparan visi dan misi yang jadi tujuan awal program debat capres-cawapres itu. Gini loh, kalau konsepnya adalah pemaparan visi dan misi, nggak semua visi dan misi program itu bisa dijelaskan hanya dengan waktu beberapa menit. Apalagi kalau tujuannya supaya rakyat dan pemilih itu yakin. Rakyat itu bisa yakin kalau paham visi, misi, dan program para paslonnya. Kalau cuma dikasih waktu beberapa menit, sekedar tahu mungkin iya. Tapi kalau untuk menjadi paham dan yakin, karena tahu sama paham, itu adalah dua hal yang berbeda. Tahu itu luarnya, paham itu luar dan dalamnya. Aksi dan reaksinya. Bro, gini loh, tingkat daya serap setiap orang itu beda. Jadi bayangin, program dan ide paslon yang bagus-bagus itu harus dikompres hanya dalam waktu 1 atau 2 menit. Pertanyaannya adalah, yakin para pemilih bisa paham? Saya nggak ada problem sama waktu yang singkat itu. Poin saya adalah, nggak ada korelasi antara waktu yang terbatas dengan tingkat pahamnya masyarakat soal visi, misi, dan program para paslon seperti tujuan awal dari program debat capres-cawapres itu. Yang ketiga adalah materi terlalu luas. Coba rekan-rekan lihat ini. Ini adalah tema dan materi dari jadwal debat capres-cawapres pemilu tahun 2024. Dari 5 debat, kita bisa lihat tuh. Debat pertama, hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua, ekonomi, kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, pengelolaan APDN dan APBD, infrastruktur. Debat ketiga, pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional, dan seterusnya. Serius, nih, saya cuma mau nanya satu pertanyaan aja. Yakin para paslon bisa maparin visi misi programnya di tema yang seluas itu? Apalagi ditambah dengan waktu yang terbatas. Secara common sense, kita tahu kalau itu nggak mungkin. Itu mustahil buat para paslon itu bisa ngejelasin visi misinya di tema yang seluas itu dalam waktu yang seterbatas itu. Mungkin malah KPU sendiri juga udah tahu. Lah kalau udah tahu kenapa masih dilakuin? Kenapa nggak dibuat spesifik gitu? Misalkan contohnya pertahanan, keamanan, geopolitik, dan seterusnya. Kenapa nggak disederhanain jadi pertahanan? Jadi lebih spesifik. Atau mungkin lebih spesifik lagi. Contohnya pertahanan tentang pembelian alutsista. Mungkin kalau temanya lebih spesifik, program yang dijelasin juga bisa lebih jelas tuh. Programnya apa, manfaatnya apa, efeknya apa, kapan mau dilaksanain, mana program yang lebih bagus. Gak cukup waktunya. Kenapa acaranya gak diperbanyak? Ini kan pesta rakyat. Kita ini bukan memilih ketua kelas loh. Kita ini memilih presiden loh. Saya gak bilang tema yang luas itu buruk. Poin saya adalah tema yang seluas itu korelasinya buram atau blur sama tujuan awal dari program debat capres-cawapres ini supaya masyarakat bisa paham visi, misi, dan program para paslon. Apalagi dengan waktu yang terbatas. Yang keempat adalah packagingnya drama. Saya ngerasa kalau acara debat itu memang sengaja dibungkus kayak drama gitu biar seru. Judulnya debat, dikasih podium gitu kan, dipisahin jadi kesannya tuh kaku gitu. Terus udah gitu masing-masing paslon bawa pendukung, pendukungnya nyanyi yel-yel gitu. Ya kosmetik lah itu. Nanti paslonnya saling serang waktu debat, pendukungnya saling terjang setelah debat. Tapi seru tuh kan, seru ya. Iya seru ironinya. Ironinya adalah tujuan debat itu buat ngeyakinin kalau formatnya kebanyakan kosmetik itu namanya ngehibur. Memangnya nggak boleh kalau ada unsur hiburannya? Bukan nggak boleh, cuma baiknya kita perlu timbang mana yang porsinya harus lebih besar. Karena makan bakso pakai cabe sama makan cabe pakai bakso itu dua hal yang beda.
Saya justru secara pribadi lebih ngelihat kalau debat gubernur tahun 2017 itu terkesan lebih rileks, lebih santai, dan lebih fluid acaranya. Ada meja, paslonnya juga duduk, gitu kan. Moderatornya juga nggak terlalu kaku. Seenggaknya untuk preferensi saya, tuh buat saya terlihat dan terasa lebih fluid dan lebih santai. Unsur kompetisinya ada, tapi nggak terlalu nonjolin unsur kosmetiknya. Saya nggak bilang kalau format euforia di acara debat capres-cawapres itu nggak baik. Poin saya adalah euforia itu harusnya kan bisa ngebantu tujuan dari program itu sendiri, bukannya malah ngejauhin program itu dari tujuannya. Makanya program debat capres-cawapres ini lucu. Giliran saling serang, saling serbu, ujungnya saling lapor ke Bawaslu. Giliran saling sindir, beres debat pada saling nyinyir. Giliran saling setuju, dibilangnya acaranya nggak seru. Terus ini maunya apa? Ini kenapa? Ini karena pikiran kita udah kedistorsi dari tujuan awalnya program debat capres-cawapres yang buat ngejelasin ke masyarakat, bikin masyarakat paham, bikin masyarakat yakin soal visi misi dan program paslon. Itu malah jadi kebawa tuh ke arah gimmicknya. Program debat capres-cawapres ini jadi kehilangan arah dan sama sekali nggak ada hubungannya lagi tuh antara tujuan awal sama realisasinya atau hasil yang didapetinnya. Temanya luas, waktunya terbatas. Niatnya maparin visi dan misi, hasilnya telenovela. Kikuk, rancu, wagu. Gini loh, jadi kalau formatnya mau tetap debat, berarti tujuannya bukan buat maparin visi dan misi, tapi buat cari tahu siapa yang paling pintar ngomong. Tapi kalau tujuannya mau cari mana program yang paling bagus, ya nama sama formatnya harus diganti, jadi adu gagasan. Kalau formatnya debat, tapi tujuannya buat maparin visi dan misi, mungkin sebaiknya judulnya diganti deh jadi cerdas cermat. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Saya nggak bilang kalau program debat capres-cawapres itu nggak ada manfaatnya. Manfaatnya mungkin di beberapa sisi ada. Seperti contohnya naikin elektoral, bisa sedikit memperkenalkan watak dan karakter dari masing-masing paslon ke masyarakat. Tapi poin saya adalah, korelasi antara tujuan sama manfaat yang dihasilin itu nggak nyambung. Coba deh kita pisahin. Acara debat capres-cawapres ini mau jadi tontonan atau mau jadi tuntunan? Kalau mau jadi tuntunan, komponen di dalamnya harus bisa nuntun masyarakat supaya jadi paham program paslon-paslonnya. Tapi kalau hanya sekedar buat jadi tontonan, apa nggak sebaiknya namanya diganti jadi termehek-mehek? Masih di overthinking? Ini perspektif. Apa yang kita lihat tergantung di mana posisi kita berdiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay over, keep thinking.